Hasil drawing pembagian grup BWF World Tour Finals 2023 tidak sesuai harapan, karena Fajar Alfian, M. Rian Ardianto dan Bagas Maulana, M. Shohibul Fikri saling sikut. Drawing pembagian grup BWF World Tour Finals 2023 digelar bersamaan dengan acara gala dinner pada Senin malam. Para atlet tampil beda dengan setelan pakaian formal. Saat drawing, 8 pemain terbaik dari setiap sektor dibagi menjadi 2 grup, di mana peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir akan melangkah ke babak semifinal. Di sektor ganda putra, Indonesia meloloskan 2 wakilnya, yaitu Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dan Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri. Naasnya, kedua pasangan Indonesia harus tergabung di grup yang sama, yaitu grup B. Artinya, mereka harus saling sikut untuk mengamankan posisi puncak klasemen. Selain Fajar, Rian dan Bagas, Fikri, di grup ini juga dihuni oleh pasangan Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, Korea, dan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, Denmark. Sementara di grup A bakal dihuni duo ganda Cina, Liang Weikeng Wang Chang dan Liu Yuchen Tou Xuanyi, ganda Malaysia Eren Chia, So Woo-ik, serta Takuro Hoki, Yugo Kobayashi asal Jepang. Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri mengaku tak masalah jika harus berhadapan dengan seniornya, Fajar, Rian. Mereka sudah bangga bisa tembus ke World Tour Finals. Alhamdulillah bersyukur dulu bisa masuk ke BWF World Tour Finals pertama kali. Kalau dari hasil undian ya memang berat mau di grup manapun. Optimis saja, ucap Fikri. Meski Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dan Bagas Maulana, Muhammad Shohibul Fikri berada di grup yang sama, masih ada peluang mereka berdua lolos ke semifinal. Dengan catatan, Fajar, Rian dan Bagas, Fikri harus kalahkan Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae dan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, supaya jadi pemuncak klasemen. Saat Fajar, Rian menghadiri gala dinner BWF 2023 yang mengusung tema Black Tie, mereka justru tampil menggebrak dengan setelan pakaian adat Beskap Jawa. Uniknya, Fajar Alfian yang berasal dari Jawa Barat justru mengenakan beskap khas Jawa, sedangkan Rian Ardianto yang berasal dari Bantul justru mengenakan nuansa Sunda. Pasangan ganda putra peringkat 4 dunia itu mengaku tak sengaja melakukan pertukaran budaya, tetapi mereka tetap bangga bisa mengenalkan budaya Indonesia yang beragam. Satu anomali yang terjadi di BWF World Tour Finals 2023 membuat tunggal putra Indonesia berpotensi tergabung bersama di grup neraka dan jahanam. Indonesia akan diwakili oleh Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting pada BWF World Tour Finals 2023. Jatah maksimal 2 wakil berhasil diamankan setelah Jonathan dan Ginting tampil cukup konsisten untuk menembus peringkat 8 besar di peringkat akhir BWF World Tour. Jonathan berada di posisi lebih baik karena bertengger di peringkat 2. Dia sudah dipastikan akan berada di grup B. Sayangnya, potensi perang saudara antara Jonathan dan Ginting di babak penyisihan grup seperti BWF World Tour Finals musim lalu tak terelakkan. Sebab, Jonathan hanya akan dipisahkan dari unggulan pertama dalam undian fase grup sedangkan Ginting berstatus non-unggulan. Ginting sendiri berada di peringkat 6. Meski tahun lalu berhasil sama-sama lolos ke semifinal, Jonathan dan Ginting bisa menghadapi situasi yang lebih pelik jika kembali satu grup di BWF World Tour Finals 2023. Penyebabnya adalah kegagalan tunggal putra nomor 1 dunia, Victor Axelsen, Denmark, untuk mengisi posisi unggulan pertama. Sang juara bertahan untuk pertama kalinya datang bukan sebagai unggulan pertama di BWF World Tour Finals setelah selalu mengalaminya di edisi 2020, 2021, dan 2022. Kegagalan Axelsen bertengger di peringkat teratas bukan semata-mata karena penurunan performa. Juara turnamen finals 4 kali itu masih menjadi tunggal putra yang paling sering juara di BWF World Tour musim 2023 dengan koleksi 5 gelar. 3 gelar diantaranya didapat Axelsen di turnamen sirkuit level tertinggi yakni Super 1000 dengan rincian Malaysia Open, Indonesia Open, dan China Open. Lantas, apa alasannya? Rupanya Axelsen gagal mengulangi pencapaiannya karena sering absen dari turnamen. Musim ini Axelsen cuma tampil 11 kali di BWF World Tour. Padahal, sebagai pemain top dia punya kewajiban untuk setidaknya mengikuti 12 turnamen di 3 level tertinggi.
Itu pun kiprah Axelsen masih diwarnai 2 kali pengunduran diri di tengah turnamen saat Denmark Open dan French Open, 2 turnamen level Super 750, karena cedera kaki. Kebiasaan ini sampai membuat Axelsen sempat berdebat dengan BWF, Federasi Bulu Tangkis Dunia, gegara denda mangkir dari acara media Singapore Open karena cedera. Soal jumlah penampilan, Axelsen juga terpaut jauh dari sang unggulan pertama, Kodai Naraoka, Jepang, yang jauh lebih rajin dengan tampil sebanyak 17 kali sepanjang tahun ini. Axelsen memang punya prinsip bahwa dia tidak akan tampil saat kondisinya kurang fit. Terakhir dia melakukannya di China Masters pada November lalu, turnamen wajib terakhir baginya sebelum BWF World Tour Finals 2023. Jonathan dan Ginting belum berhasil mengalahkan Axelsen sejak dominasi pemain asal Odense itu dimulai pada 2021. Jonathan selalu tumbang dari Axelsen di 7 pertemuan terakhir sedangkan Ginting, yang tadinya unggul dalam rekor pertemuan, tak pernah selamat dalam 10 jumpa terakhir. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Christian Adinata, ungkap kapan akan kembali ke arena bulu tangkis, apakah ia masih trauma usai cedera? Diketahui, Christian Adinata mengalami cedera lutut saat tampil di babak semifinal Malaysia Masters 2023, pada 27 Mei lalu, atau kurang lebih sudah 6 bulan berlalu. Kala itu, Christian Adinata harus menyerah kalah saat kedudukan sengit 17-19 di game pertama melawan wakil India, Pranoy Hayes. Ia keluar lapangan dengan menggunakan kursi roda karena ia tidak bisa berjalan lagi. Sejak saat itu, Adinata fokus pada pemulihan cedera dan absen berlaga. Setelah 6 bulan berlalu, Christian Adinata akhirnya menjawab kapan ia kembali ke arena bulu tangkis. Sejauh ini ia sudah kembali ke pelatnas PBSI dan menjalani latihan ringan. Namun menurut Adinata, sampai saat ini ia masih merasakan sakit di lututnya, sehingga ia tidak mau buru-buru terjun ke sebuah pertandingan, karena khawatir cederanya memburuk. Hanya sedikit update kondisi terkini, semuanya sudah berjalan dengan baik, tapi kadang juga masih sering merasa sakit di lututnya, tulis Christian Adinata melalui Twitter. Christian Adinata sempat menjadi salah satu tunggal putra paling menjanjikan. Ia meroket ke ranking 37 BWF pada Mei 2023, berkat penampilan apiknya di sejumlah turnamen. Namun cedera lutut harus menunda mimpi-mimpinya. Christian Adinata sudah absen selama 6 bulan, sehingga rankingnya terus merosot. Saat ini ia menghuni peringkat 102. Legenda bulu tangkis, Christian Adinata, yang kembali ke pelatnas PBSI sebagai konsultan, mengungkapkan kabar terkini soal cedera Christian Adinata. Setelah recovery selama beberapa bulan, Christian Adinata dikabarkan sudah kembali ke lapangan, meski intensitas latihannya masih minim, tidak seperti saat bertanding. Christian Adinata menargetkan kembali ke lapangan pada awal tahun 2024 nanti. Maka dari itu, sepanjang Desember ini, ia mencoba latihan dengan intensitas normal.